Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Zawirawan dari kelas 12 IPS 2. Saya akan ngebahas tentang isu atasi perundungan sejak dini. Kita akui saat ini terdapat kemajuan dalam perlindungan anak. Meski demikian, pelanggaran masih naik dari tahun ke tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat pada tahun 2015 ada 4.309 kasus dan pada 2016 ada 4.620 kasus. Kasus bullying atau perundungan di satuan pendidikan juga marak. Baru-baru ini terjadinya perundungan berbau rasisme di SD Negeri Pakalan Jakarta Timur. Seorang siswa kelas 3 SD dipanggil dan diolok-olok kawan-kawannya dengan panggilan Ahok dan Pribumi. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kanti Herawati, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, kasus tersebut ditangani oleh kepolisian, padahal sebelumnya pihak sekolah sudah melakukan mediasi antara orang tua pelaku dan orang tua korban, dan kasusnya dianggap selesai. Sebelumnya juga terjadinya kasus bullying atau perundungan dialami seorang siswi di Pusat Pembelajaran Tarmin City, Jakarta Pusat, dan mahasiswa Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat. Baik kepolisian maupun pihak kampus telah menindak para pelaku perundungan itu. Untuk kasus bullying siswa di Tamin City, kini ditangani kepolisian, sedangkan perundungan ke mahasiswa ditangani oleh Gunadarma. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA juga menyebut kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Yang sering terjadi adalah corporal punishment, hukuman kekerasan dari guru, dan bullying. Corporal punishment adalah hukuman yang dilakukan oleh guru di sekolah terhadap siswa yang menggunakan kekerasan. Hukuman itu diberikan dengan alasan kehendak mendisiplinkan siswa. Misalnya, guru kadang memukul tangan dengan penggaris, menjambak rambut terlalu panjang, atau menyuruh push up karena terlambat. Lalu bullying atau perundung merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah. Perilaku bertujuan untuk menyakiti siswa tersebut. Untuk Indonesia, kasus perundungan biasanya terjadi di lingkungan pendidikan. Hasil survei kesehatan berbasis sekolah pada 2015 yang dilakukan Balitbang Kesehatan pada 5.090 siswa laki-laki dan 6.020 siswa perempuan di 75 sekolah di 26 provinsi di 68 kabupaten kota menunjukkan bahwa 19,9% siswa laki-laki dan 7,5% siswa perempuan pernah mengalami kekerasan dari gurunya. Ditemukan sebanyak 20,6% siswa tersebut mengalami perundungan. Dampak negatif terhadap korban perundungan antara lain adalah bunuh diri. Negara tidak bisa diam atas kekerasan di dunia pendidikan ini, sebab menyangkut masa depan bangsa. Korban adalah generasi muda yang bakal memimpin Indonesia kelak. KPAI mendorong agar pemerintahan dan semua pihak Kementerian Perlindungan agar anak tidak tertampar pornografi, radikalisme, serta kejahatan berbasis simer. Itulah sebab perundungan harus dicegah dan pelakunya mesti diberi hukuman setimpal. Apabila ada guru yang terlibat dalam kasus perundungan juga diberikan sanksi, karena sebagian pendidikan tak pantas melakukan hal tersebut. Pencegahan perundungan terhadap anak-anaknya, orang tua harus selalu mengikuti dan mengetahui perkembangan anak setiap anak. Lakukan komunikasi dengan baik terhadap anak. Selain itu, masyarakat agar tidak abai atas potensi pelanggaran anak di lingkungannya, karena kemampuan dan dimanapun kekerasannya dapat terjadi. Sekali lagi kita mengingatkan, marak kasus bullying di satu pendidikan perlu langkah preventif, antisipatif, dan rehabilitatif. Semua pihak meminta Kemendikbud serius mencegah dan mengulangi perundungan dan satuan pendidikan. Tentu saja membangun budaya ramah anak sejak usia dini sangat diperlukan. Selain itu, pola pengasuhnya positif perlu dikembangkan sebagai langkah preventif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.